Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi bersama di pagi yang Tuhan anugerahkan ini. Mari sebelum memulaikan aktivitas di hari ini kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang menganugerahkan hidup, kami bersyukur sebab hari yang baru Tuhan anugerahkan lagi bagi kami semua, dan saat ini kami hendak memulaikan aktivitas kerja kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu, supaya kami boleh melangkah dalam aktivitas sepanjang hari ini dengan dituntun oleh firman-Mu. Ini kami semua yang sedia membaca mendengar firman di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, akhir-akhir ini banyak pencari kerja yang mengajukan lamaran atau permohonan kerja, baik di instansi negeri ataupun swasta. Dan tentu saja para pelamar berkerinduan bahwa lamaran mereka dapat diterima. Tapi dari sekian banyak pelamar, tidak semua yang diterima karena jumlah pekerja lebih banyak dari yang dibutuhkan. Oleh sebab itu banyak yang mungkin kecewa karena permohonan mereka tidak diterima. Akibatnya barangkali muncul suara-suara sumbang yang mengatakan bahwa ada yang diterima karena ikatan keluarga ataupun punya hubungan dekat, ataupun karena jenjang pendidikan yang dibutuhkan tidak sama, atau bisa jadi karena disogok ya, dengan uang sogokan. Bermacam-macam alasan lainnya yang memperlihatkan ekspresi kekecewaan dari mereka yang tidak diterima. Kalau pencari kerja yang tangguh, pasti dia tidak akan mudah kecewa. Dia akan mengevaluasi dirinya, di mana letak kelemahannya, untuk kemudian akan berusaha meningkatkan kompetensi sampai boleh diterima. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sehubungan dengan permintaan yang diterima, Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 yang kita baca tadi, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Menghadapi kenyataan di atas, pasti kita akan berpikir bahwa yang tidak diterima pasti belum berkenan kepada Tuhan Allah. Belum tentu demikian. Sebab Tuhan Allah selalu saja mempunyai rencana yang baik bagi setiap orang. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan menjadi pesimis ya, ketika belum diterima. Yesus Kristus berkata, kamu harus tinggal di dalam Aku.
Artinya orang percaya harus bergaul dekat dengan Yesus, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga apa yang dimintanya kepadanya cepat atau lambat pasti akan dikabulkan kalau Tuhan berkenan. Nah, sebagai keluarga Kristen belajar dari firman hari ini, kita tentu perlu mengoreksi diri. Apakah selama ini hidup kita tinggal di dalam Kristus ataukah tidak? Atau belum? Kita tidak menerima apa yang diminta dalam doa karena mungkin hidup kita jauh atau terpisah dari firman-Nya. Itu bisa saja terjadi. Nah, wujud tinggal dalam Yesus Kristus adalah ketika kehidupan kita selalu ada dalam firman-Nya. Ketika kita selalu berdoa, beribadah, tapi juga yang paling penting, ketika kita selalu mau melakukan kehendak-kehendak Dia yang adalah pokok anggur. Itu akan ditampilkan melalui buah-buah kehidupan kita. Karena itu marilah sebagai keluarga Kristen kita selalu menjadi keluarga yang mau bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dan mari kita pastikan bahwa apa yang kita minta selalu berkenan kepada Tuhan Allah, supaya permintaan kita diterima dan dikabulkan oleh-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengaku bahwa seringkali apa yang kami minta kepadamu belum terjawab. Dan itu membuat kami kadang putus asa, bahkan berhenti berusaha dan berdoa. Ajar kami Tuhan, untuk tetap bersandar dan berharap hanya kepadamu, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Amin.